Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kardo Manik. Saya dari kelas BK 4A dengan NIM 20050710022. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu mengenai investasi dalam persediaan. Nah, dalam hal ini saya mengambil referensi dari buku Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan edisi yang keempat dari Profesor Dr. Bambang Rianto. Investasi merupakan usaha yang dilakukan seseorang dalam memperoleh sesuatu dengan cara membeli atau memiliki suatu barang atau jasa yang nantinya diharapkan memiliki nilai tambah atau keuntungan di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini kita berbicara mengenai investasi dalam perusahaan, yaitu investasi dalam persediaan. Pembelanjaan investasi dalam persediaan berhubungan langsung dengan alokasi modal yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika investasi dalam persediaan terlalu besar dilakukan oleh perusahaan, dapat berakibat menurunnya keuntungan perusahaan karena mengakibatkan pembengkakan biaya pergudangan, pemeliharaan, atau penurunan kualitas akibat terlalu lamanya persediaan disimpan. Nah, sebaliknya juga jika investasi dalam persediaan terlalu kecil dapat juga menghambat kegiatan operasional perusahaan. Dalam perusahaan perdagangan, pada dasarnya hanya ada satu golongan inventory yang mempunyai sifat perputaran yang sama, yaitu disebut dengan merchandise inventory. Persediaan barang yang selalu dalam perputaran, dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut dalam perusahaan tersebut, yang mengakibatkan perubahan bentuk dari barang yang bersangkutan. Inventory merupakan elemen utama dalam modal kerja sebuah perusahaan. Nah, investasi dalam persediaan sangat berpengaruh langsung terhadap kelangsungan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Untuk melangsungkan usahanya dengan lancar, maka kebanyakan perusahaan merasakan perlunya mempunyai persediaan bahan mentah. Itu disebut dengan safety stock. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety stock pada suatu perusahaan adalah: yang pertama, risiko kehabisan persediaan. Besar kecilnya risiko kehabisan persediaan tergantung pada bisa kebiasaan para relavansir, besar kecilnya jumlah bahan mentah yang dibeli setiap saat. Yang ketiga, dapat diduga atau tidaknya dengan tepat kebutuhan bahan mentah untuk produksi atau perkiraan. Apabila pembelian bahan mentah dilakukan dengan tunai, maka saat masuknya bahan mentah secara fisik ke dalam perusahaan bersamaan dengan aliran kas keluar. Seperti halnya pada pembelian bahan mentah, perusahaan besar pada umumnya menjual. Apabila pembelian bahan mentah dilakukan dengan tunai, maka saat masuknya bahan mentah secara fisik ke dalam perusahaan adalah bersamaan dengan aliran kas keluar. Keseimbangan investasi dalam persediaan sangat mempengaruhi keuntungan dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu, dalam sebuah perusahaan sangat mempertimbangkan segala yang berhubungan dengan investasi perusahaan. Agar keseimbangan investasi dalam persediaan dapat terjaga, maka setiap perusahaan akan menghitung turnover atau rata-rata penjualan dalam sebuah perusahaan agar mengetahui jumlah persediaan yang harus dibeli kembali agar pengeluaran dan pemasukan pada sebuah perusahaan seimbang. Dalam perusahaan produksi, pada umumnya diadakan 3 penggolongan inventory utama, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir persediaan barang jadi. Nah, agar keseimbangan investasi dalam inventory dapat dijalankan, maka kita dapat menghitung merchandise inventory-nya dengan cara menghitung merchandise turnover, yaitu dengan cara seperti berikut. Selanjutnya, setelah mengetahui 3 golongan inventory utama tadi, masing-masing golongan inventory tersebut dapat dihitung turnover-nya dengan rumus. Yang pertama, cara menghitung persediaan bahan mentah, yaitu raw material turnover sama dengan
cost of raw material used dibagi average raw material inventory. Cost of material used atau biaya bahan mentah yang dimasukkan dalam proses produksi digunakan atau dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, persediaan bahan mentah permulaan tahun ditambah dengan jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun setelah dikurangi dengan return dan allowance, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan mentah akhir tahun. Yang kedua, cara menghitung turnover goods in process atau work in process turnover sama dengan cost of goods manufactured dibagi average work in process inventory. Cost of goods manufactured dapat diketahui dengan cara persediaan work in process atau WIP pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw material used atau direct labor dan manufacturing overhead, kemudian dikurangi dengan persediaan work in process akhir tahun. Yang ketiga, cara menghitung turnover pada finished good turnover atau bahan baku jadi. Finished goods turnover sama dengan cost of goods sold dibagi average finished good inventory. Cost of goods sold atau dalam manufacturing companies dapat diketahui dengan cara persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah dengan cost of goods sold manufactured, kemudian dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Setelah perusahaan mengetahui turnover merchandise inventory-nya, biasanya perusahaan mengelompokkan 3 golongan utama mengenai persediaan mereka. Yang pertama, persediaan bahan mentah, yang kedua, persediaan bahan dalam proses, dan yang ketiga, barang jadi. Setelah mengelompokkan ketiga golongan bahan ini, maka perusahaan akan menentukan safety stock atau persediaan minimal yang harus dimiliki agar tidak terjadi mogok dalam produksi perusahaan. Nah, kesimpulan dari investasi dalam persediaan ini berarti dalam perusahaan tidak terlepas dari inventory, maka dalam pembelian persediaan dalam perusahaan harus mempertimbangkan segala aspek biaya atau kurangnya persediaan bahan. Sekian penjelasan saya mengenai investasi dalam perusahaan. Jika ada hal yang kurang dapat di inbox melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih.